Adat pesan isyarat, syarak pesan di kitabullah. Bentuk pertama adalah surau tarikat, dan itu menjadi basis pengembangan Islam melalui tarikat. Harta warisan pusaka tinggi di Minang, tidak tahu siapa pemiliknya. Kalau kawin sesuku itu banyak anaknya bodoh-bodoh. Adapun orang Sumando itu datangnya dari suku lain. The Minangkabau in series. Assalamualaikum sahabat, bagaimana kabar kamu hari ini? Kami doakan semoga selalu dalam rahmat dan karunia Allah ya. Sahabat, harimau adalah salah satu makhluk yang dikeramatkan oleh masyarakat Minangkabau, sehingga tidak jarang kita mendengar sebutan-sebutan tertentu, bahkan ritual-ritual tertentu untuk memuliakan makhluk Allah yang satu ini. Lalu bagaimana tinjauannya dalam filsafat adat yang bersandingkan kepada kekuatan agama? Karena ini adalah pembahasan yang sangat menarik, maka tetap siagakan konsentrasi kamu dan besarkan volume videonya buat nyimak sahabat berbagi. Tapi sebelumnya, yuk rame-rame dukung channel ini dengan cara subscribe buat kamu yang belum subscribe. Bila kamu suka, silakan di like, bagikan ke teman-teman kamu agar mereka juga dapat info penting ini, dan yuk diskusi di kolom komentar. Terima kasih. Dan yuk kita lanjut. Sahabat, silat harimau adalah salah satu aliran silat yang populer di ranah Minang, bahkan hingga keluar wilayah Minangkabau. Diceritakan bahwa seseorang yang sudah mencapai tingkat tertinggi dalam aliran silat ini, pada saat roh silat telah menyatu dalam dirinya, maka di momen-momen tertentu pada saat ia berlatih atau mengasah ilmu silatnya, maka akan ada sosok harimau yang menyerupai manusia yang akan menguji kemampuannya. Namun, kekeramatan harimau di Minangkabau tidak hanya hadir dalam ilmu silat semata. Banyak keyakinan di Minangkabau tentang sosok harimau. Kemudian, saking keramatnya harimau di Minangkabau, maka masyarakat tidak berani menyebutnya dengan sebutan harimau, melainkan dengan sebutan Inyak Balang. Dan Inyak adalah sebutan kepada seseorang yang dihormati atau dihargai. Inyak Balang dianggap sebagai penjaga keseimbangan masyarakat dalam sebuah nagari. Diyakini apabila kemaksiatan telah merajalela di sebuah kampung, maka tumbuhlah kebijakan dari Inyak, begitu katanya. Dikatakan juga, Inyak Balang diyakini bisa saja berhabitat di areal peladangan dan hutan ulayat dengan sebutan si Ampang Limau atau Inyak penjaga kampuang yang cukup peka dengan kondisi lingkungan, punya insting naluri. Meskipun begitu, Inyak Balang sangat jarang menunjukkan wujud aslinya, melainkan eksistensinya dibuktikan dengan isyarat. Konon katanya, ketika ada seseorang yang tersesat di hutan, Inyak Balang tak jarang memberikan pertolongan. Seperti mematah-matahkan rantiang, walau wujudnya tidak kelihatan, namun bunyi patahan ranting, bila diikuti oleh orang yang tersesat, maka akan mengantarkan orang tersebut untuk bisa keluar dari hutan. Eksistensi Inyak Balang juga dibuktikan dengan adanya telapak kaki harimau di tempat-tempat tertentu. Atau pembuktian lain adalah saat musim durian. Ada buah durian yang didapati warga dalam kondisi terbelah sangat rapi, tanpa terpisah dari tampuknya, seakan-akan dibelah dengan begitu hati-hati. Karena eksistensi dan kekerabatan Inyak Balang inilah, maka tidak jarang dari masyarakat Minangkabau apabila hendak memasuki daerah hutan, mereka akan meminta permisi terlebih dahulu kepada Inyak Balang. Dan sahabat, dari legenda yang beredar bahwa persahabatan harimau dengan manusia bermula dari seseorang pangeran Minangkabau yang menyelamatkan seekor anak harimau yang jatuh ke jurang dan terjepit rumpun bambu. Maka sebagai balasan dari itu, ayah dari anak harimau berjanji untuk tidak mengganggu keturunan dari pangeran tersebut dan akan membantunya bila tersesat di hutan. Namun dengan syarat, siang adalah waktu bagi manusia dan malam adalah waktu bagi harimau. Seperti yang ditulis,
oleh Erlinda C. Kartika yang diterbitkan di dalam majalah Rimueng volume 5. Akan tetapi, ada juga kabar yang beredar bahwa Inyak Balang berasal dari roh leluhur yang menjelma menjadi harimau. Maka di hari ke-14 setelah ia dikubur, ia akan bangkit menjadi sosok anak harimau, sembari membawa kain kafannya keluar dari kuburnya untuk dijadikan makanan pertamanya. Dan keyakinan yang lain adalah bahwa orang yang ketika hidupnya suka berdusta, maka matinya akan menjadi harimau. Dan keyakinan lain adalah mereka yang matinya bangkit lagi menjadi harimau itu pertanda Allah masih mengampuni dosa-dosanya. Akan tetapi, meskipun demikian, orang yang telah mati lalu bangkit menjadi harimau tetap menjadi aib bagi keluarga yang masih hidup. Dan sahabat, dalam keyakinan ini, dipercaya jelmaan harimau dari orang-orang yang telah meninggal akan mengikuti salah satu dari anggota keluarganya yang masih hidup. Lalu ia berperan sebagai penjaga. Dan ciri-ciri dari orang yang diikuti oleh Inyak Balang ini biasanya lebih pemberani saat keluar malam. Tapi diyakini pula orang yang memiliki peliharaan harimau gaib ini maka rezekinya akan sanggang atau sendat alias hidupnya susah dalam hal ekonomi. Inyak Balang peliharaan ini biasanya tidak akan mau menampakkan wujud harimaunya karena itu bisa membuat sial baginya dan bagi orang yang melihatnya. Dan biasanya pula Inyak Balang dipelihara untuk berbagai keperluan. Ada yang untuk dijadikan pesuruh sekedar penjaga diri dan hartanya, ada juga untuk keperluan perdukunan. Ada istilah lain untuk sebutan Inyak Balang ini di daerah Minangkabau, khususnya daerah pesisir selatan. Mereka selain mengenal Inyak Balang, tapi juga mengenal sebutan Cindaku, yaitu juga harimau jadi-jadian yang menampakkan dirinya kepada manusia dalam wujud manusia, di mana arah tumitnya ke depan dan lekukan di atas bibirnya tidak ada atau rata. Dan kalau bicara, suaranya terdengar lari ke hidung. Namun, di daerah Gunung Kerinci memiliki kisah berbeda antara legenda Inyak Balang dan Cindaku, yang insya Allah akan kita bahas dalam episode yang lain. Sahabat, eksistensi Inyak Balang di Minangkabau sampai saat ini masih belum ada penelitian ilmiahnya, hanya sebatas katanya dan katanya. Namun, bila merujuk kepada fondasi agama kita, bila dikaitkan dengan cerita-cerita masyarakat yang beredar, maka hampir semuanya menyelisih nilai-nilai agama. Terutama adanya kepercayaan bahwa orang yang sudah mati, apabila jenazahnya dilangkai kucing atau pendusta semasa hidupnya, akan menjadi harimau. Dan ini jelas keyakinan yang batil, sebab di dalam dalil-dalil yang kuat dikatakan bahwa orang yang telah mati tidak akan mungkin bangkit kembali ke dunia. Tidak ada juga istilah reinkarnasi, yaitu perubahan wujud dari manusia menjadi makhluk yang lain dalam Islam, seperti keyakinan Hindu-Buddha. Yang ada dalam Islam, orang yang telah meninggal akan berada di alam barzah, yaitu alam penantian antara alam dunia dan alam akhirat. Di alam ini, manusia yang berdosa akan diazab dengan azab kubur, dan mereka yang soleh akan mendapatkan nikmat kubur. Dan keyakinan yang dikhawatirkan menyeret manusia kepada perilaku syirik adalah mengkeramatkan sosok Inyak Balang, seperti harus meminta izin Inyak saat masuk hutan. Padahal dalam agama kita telah diajarkan doa yang benar saat masuk ke tempat-tempat yang baru kita kunjungi. Karena itu sahabat, perlu kita yakini sebagai orang Minang yang adatnya berdasarkan kekuatan agama bahwa tidak ada yang namanya makhluk keramat di muka bumi ini. Lalu bagaimana menurut pendapat sahabat? Silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. For so long I've been denying, but now I feel like I'm flying.